takutnya kalau nyerok gulanya gitu kan takut tangan kena, jadi kita cuma modal flash HP kita masing-masing gitu. Jadi nggak ada lampu sama sekali, AC nggak ada, jadi suasana panas juga kan. Gue mau nyoba nyolok bang ya, mau nyoba nyolok, itu hari pertama ya, mau nyoba nyolok, pas nggak nyala gitu. Coba gue copot lagi kedua kali, nggak nyala juga. Ketiganya pas gue itu berasa geter, cuma tuh ada sosok cewek duduk di mesin gula gue bang. Gue posisi karungnya tuh tiduran, jadi tidur lurus, gue tumbuh gini, gak ada yang berdiri begini. Pas gue masukin terakhir ke 10-nya, ada yang berdiri karungnya ya, gitu kan. Tapi emang karung, gak ada, kalau potongan gini, ada ininya. Karung, pure karung, gitu. Pas gue angkatin begini, wah anjir, malah langsung pas gue mau deketin, kan gue gak bawa karung ya, deketin langsung lagi. Kayak gitu. Ini dulu tempatnya apa? Dulu ini kontrakan terbengkalai. Jadi di kamar paling pojok pas produksi itu ada kontrakan. Kontrakan itu dulu ada anak keluarga di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitri Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Masih sama seperti video sebelumnya, di samping gue sudah ada narasumber, yang nantinya narasumber gue akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini narasumber gue akan menceritakan tentang pengalamannya ketika bekerja di pabrik, yang mana pabrik itu bekas sehingga karena teror-teror yang datang dari sosok-sosok bekas itu, hingga akhirnya pabrik itu dipindahkan, nggak sanggup tinggal di pabrik yang lama. Nah, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah yang menceritakan secara detail ceritanya seperti apa. Siapa narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Samuel. Bang Samuel, apa kabar Bang Samuel? Ya, siap, alhamdulillah baik bang. Sehat Bang ya? Iya siap. Sehat terus lah, sehat selalu buat Bang Samuel. Ya, amin. Oke Bang, kesibukan sekarang apa nih? Kuliah sih. Masih kuliah? Kuliah. Oke, biar lancar kuliah Bang ya? Iya, amin. Oke Bang, kita nggak basa-basi lah. Di sini tadi lu mau nyeritain tentang pengalaman lu kerja di pabrik ya? Iya. Itu kejadian apa Bang selama lu bekerja di sana? Di teror mulu sih bang, kebanyakan bang. Karena kayak itu pabrik rumah kontrakan, bukan pabrik pure gitu. Oh, rumah produksi berarti ya? Produksi ya. Iya. Lebih ke produksi dia. Pabriknya pabrik apa itu Bang? Bumbu makanan bang, seperti balado, habis itu barbecue gitu, yang kayak di warung-warung gitu. Oh, berarti bumbu-bumbuan ya? Iya, itu dari pabrik kita gitu. Oke. Nah, kejadiannya Bang gimana tuh? Gua sering sih diganggunya sama satu makhluk tuh pas lagi giling gula gitulah gitu. Udah pocong, kuntilanak, terus sampai genderuwo. Cuman genderuwo ini gue katanya diceritain doang sama temen kakak senior gue. Belum gue temuin. Yang gue sering temuin tuh ya anak kecil, kuntilanak sama pocong itu doang. Nah, tadi juga lu sempet ngobrol di depan sedikit ke gue nih, ngasih tahu kalau pocong ini punya maksud ya? Maksud tertentu. Katanya minta kain kafannya. Minta kain kafannya. Yang diambil sama kakak senior gue ternyata. Iya, karyawan juga kan? Karyawan gue. Karyawan temen abang gue juga gitu. Oke, tapi tahan lu Bang Samuel ya. Siap. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber di sini, teman-teman bisa nih DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, kiranya cukup, simak terus video ini sampai habis, agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik, karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Ya, gua kan kerja di salah satu pabrik. Oke. Jakarta Utara lah ya, tepatnya Tanah Merah. Cuman gua nggak mau spill lebih lanjut ya. Jadi gue kerja tuh di salah satu pabrik bumbu makanan gitu, balado segala macem. Ya, gue kerja di situ selama kurang lebih setahun. Cuman gue keluar masuk gitu. Ya, peristiwa yang gue alamin sih cuman 3 bulan gitu. Karena gue setelah 3 bulan gue off. Nah, baru gue pindah ke Tangerang setahunnya gitu. Sisanya setahun. Kamu di perusahaan yang sama? Perusahaan yang sama abang gue sendiri gitu. Karena ini perusahaan punya abang gue sendiri. Oh iya. Bang sepupu. Nah, jadi awalnya itu gue kerja sebulan itu enjoy. Sebulan gue emang nggak bener-bener pure, nggak ngerasain apa-apa. Cuman kan ini pabrik itu bukan pabrik sebenarnya. Jadi kontrakan dijadiin sama abang gue ini pabrik. Cuman dia produksi. Jadi karyawan tuh ada 3 orang.
teman gua sama 2 orang senior gua sama 2 orang senior gua gitu kan. Cuman karena ini senior ini satunya ini karena sering keluar masuk lah ya gitu, jadi ya gua sama senior gua satu lagi nih yang paling senior 5 tahun udah kerja di abang gua. Jadi awalnya kejadian itu gua 1 bulan gak ada ngalamin apa-apa karena gua nggak mikir kesono-sono. Tapi makin lama makin kesini, gua ngeliat nih pabrik abang gua nih kayak aneh gitu lah ya. Iya. Aneh. Jadi gua awal mulanya kan gua kan bagian produksi buat naruh-naruh bumbu. Jadi yang bagian gula kan abang gua. Jadi gua ditukerin senior gua. Jadi gua ditukerin sama tugas lah sama bos gua, abang gua gitu. Gue bagian gula sebulan, baru senior gue di bagian produksi gitu, ngolah sama bumbu-bumbunya gitu kan. Jadi gue megang gula doang gitu kan. Nah gue awal sebulan ini gue merasa takut lah karena di pabrik ini abang gue ini gelap posisi digiling gulanya karena gelap banget gitu. Gue masuk awal sehari gue coba giling gula karena emang suaranya mesin giling gula itu kan jadi halus lagi berisik ya. Iya. Pertama gue masuk jam 9 ya. Jam 9 tuh gue prepare lah ngangkat-ngangkatin gula-gula dulu. Gue di situ nggak ada ngerasa aneh-aneh sampai jam 1 jam gue ngangkat-ngangkatin gula yang 50 kilo gitu. 50 kilo ke dalam udah menurut gue udah cukup buat gue giling. Oke lah gue coba giling karena kan masih ada bimbingan, jadi kakak senior gue dulu sama gue berdampingan dulu. Gue coba giling 1-2 kali, gue udah merasa wah gue udah paham, kakak gue senior gue tinggalin gue karena kan gue basic gue di bagian bumbu ngolah gitu, makanya gue training sehari dulu gitu. Gue pasti tinggal sama kakak senior gue kan ruangannya berbeda dikit ya, jadi jaraknya kayak berapa meter doang lah ya. Jadi dia balik lagi ke ruang produksi, gue fokus ke giling gula. Awalnya gue nggak ngerasain apa-apa, pas istirahat makan masuk lagi gue mau nyobain nyolong sendiri. Jadi gue prepare nih bang ya, prepare gula, terus gue nyalain lah mesinnya ngadet, padahal tadi normal. Gue mau manggil kakak senior gue takutnya ganggu produksi nanti karena kan fokusnya di dia doang gitu. Gue bagian gilingnya kan bisa nanti. Gue coba akal-akalin, gue nyari obeng di atas. Jadi pas gue masuk gula itu ada mesin gula. Di sampingnya ini ada ruangan cuman buat sampah gitu. Jadi kalau kita buka karung gula nih ditumpukinnya di situ. Jadi gue ditaruh situ, ruangan atas genteng itu kebetulan gue langsung ngarah ke genteng gitu. Gentengnya itu bisa ngeliat langsung lah, gelap gitu. Karena pencahayaan di situ cuma pakai ini bang, flash HP, nggak ada lampu sama sekali. Gitu. Jadi biar kita bisa, takutnya kalau nyerok gulanya gitu kan takut tangan kena, jadi kita cuma modal flash HP kita masing-masing gitu. Nggak ada lampu sama sekali, AC nggak ada, jadi suasana panas juga kan. Gue mau nyoba nyolok bang ya, itu hari pertama ya. Mau nyoba nyolok, pas nggak nyala gitu. Coba gue copot lagi kedua kali, nggak nyala juga. Ketiganya pas gue itu berasa geter, itu ada sosok cewek duduk di mesin gula gue bang. Gitu, duduk di mesin gula gue sambil kakinya main gitu, kayak ngelayut gitulah gitu. Langsung kabur, gue matiin kabel tuh bang. Gue panggil kakak senior gue, ya kan, kenapa ada yang gangguin? Udah biasa, karena kakak senior gue lebih awal gitu. Udah tahu dia sebutin namanya siapa tuh makhluk, cuman gue privasin karena gue jaga keluarganya gitu kan, karena masih satu lingkup gue juga gitu kan. Makanya pas gue giling gula lagi, kakak senior gue didampingin, dia minta izin lah kakak senior gue ya, minta izin buat jangan ganggu gue karena gue anak baru di situ juga. Kayak nitipin gitu. Gitu. Iya. Tapi pas waktu dia lagi berdoa di arah gedung, di arah mesin itunya, gue kan duduk di tumpukan karung gula yang udah gue susun tuh. Gue kayak ngerasa ada yang bisikin gue, jangan takut gitu, jangan takut, aku mau kenalan gitu. Gue di sini mikir, maksudnya kenalan tuh apa gitu? Kenalan dalam basic, lu mau kenal gue cuma nampakin diri nggak? Oke, gue kalau asalkan jangan ganggu. Gue mikir yaudah lu cuma nampakin diri gue lulu gitu kan, karena gue fokus kerja. Ngajar tayang juga kebetulan gitu kan. Ya udahlah, kakak senior gue jangan digubris katanya kakak senior gue, karena dia mau kenalan. Gue habis itu udah selesai, dia mohon gitu kakak senior gue, dia bantuin gue lah colok betulin gula. Ternyata ada yang mampet tuh di bawah gitu, ada yang mampet. Oke lah, dia balik lagi sekitar setengah jam udah selesai, dia balik lagi ke produksi. Gue giling gula
1 jam setengah nggak ada apa-apa. Pas jam, kan itu gue istirahat jam 12 tuh, macet jam 1-an setengah 2-an. Gue balik kerja lagi jam 2-an tuh, jam 2 sampai jam setengah 3 udah nggak ada apa-apa tuh. Ya lancar mesin. Ini siang ya? Ya siang, jam 2, setengah 2 siang lah, jam 2-an gitu. Jam 3-an sore mesin gue ngadet tuh. Dan kakak senior gue kebetulan disuruh dia beli bahan-bahan produksi. Oke. Buat bumbu balado. Gue tinggal sendiri lah gitu kan. Karena dulu dia belum ada istrinya. Bulan ketiga baru ada istrinya, ntar gue ceritain lah. Makanya gue inisiatif lah sendiri ya. Karena gue kan dititipin pabrik juga kan sama dia gitu kan. Dia ada 1 jam nyari-nyari bahan-bahan pokoknya. Gue datang, gue gituin gilingan. Gue masih ngadet. Karena gue basic gue bukan di mesin. Gue akal-akalin dengan apa yang gue mampu lah, iya kan? Bisa lu lah ya? Ya sebisa gue. Karena prinsip gue kalau gula itu mesin gula mampet, pasti ada gula yang tebel mampet di gitu. Cuman pas gue senter, kan gue modal flash doang nih. Gue senter ke bawah, itu gak ada gula sama sekali. Gitu. Gak ada yang mampet? Gak ada yang mampet, karena udah pure bersih total gitu. Gue mikir gue positif karena udah diizinin ya. Jadi gue ada rasa berani diri gue buat bersihin gitu kan, mungkin bukan halus lah ya kan. Gue bersihin, ada kali bang setengah jam bang, bersihin nggak kelar bang. Kakak senior gue belum datang tuh, sampai gue telepon, bang masih lama nggak gitu kan, mesinnya mampet lagi. Wah masih lama Dut, gitu kan. Gue dipanggil gendut tuh, betulin sendiri lah gitu, akalin gitu. Ntar kalau nggak bisa tinggalin aja dulu, tunggu gue datang. Udahlah gue akalin, sampai setengah jam lebih gue akalin bang. Gue ngeliat nggak ada apa-apa. Tapi pas kedua kali gue lihat corong, kan ada corong gula tuh, biar kalau misalnya digiling halusnya keluar sini. Gue ngeliat ada tangan bang, tangan jarinya tuh kukunya panjang-panjang. Tapi pas gue lihat lorongnya nggak ada asap-asap bang. Jadi pas gue lihat makhluk halus yang pertama gue itu tangannya hampir sama. Jangan-jangan gue curiga ke situ dia. Iya. Nah jadi tangannya dia begini keluar dari corong. Iya. Terus abis itu gue bilang astaga, gue gitu kan. Gue karena non muslim gue bilang, gue berdoa menurut kepercayaan gue kan, dalam nama Bapa gitu kan, jangan ganggu gue mau fokus kerja. Nah, terus pas gue berdoa itu sekian 10 detik ya, dia ngomong, aku suka sama kamu jangan takut gitu. Ya udah aku bilang, tapi tolong, dalam hati saya bilang, tapi tolong jangan ganggu gue, lu boleh nampakin diri tapi jangan usil sama gue mau fokus kerja gitu kan. Kamu gak usah takut. Kedua kalinya bang ngomong gitu. Akhirnya gue keluar diri, gue keluar nunggu kakak senior gue 1 jam. Gue tungguin, adalah dia. Cuman nggak tahu nih mukanya kakak senior gue kan biasanya kan semangat ya, ceria gitu. Karena dia orangnya ceng-cengan, orang Jawa kebetulan kan, Jawa Banten gitu kan. Ngeceng-cengin gue, lu gitu aja takut. Tapi pas dia datang kayak beda, bukan dia gitu. Gue merasa ya, gue merasa bukan dia. Bang, betulin gulanya. Ya gitu. Kakak senior gue coba, iya. Gitu. Padahal sama gue tadi ceria gitu, makan datar ceria, iya langsung datar gitu sikapnya dia. Gue datang, gue ajak dia langsung, sini, ayo gue pegang tangannya nih, anget bang, anget gitu. Mungkin kata gue sih sinar matahari lah ngegas motor gue gitu kan, mungkin anget. Gue tarik ke dalam, ini bang, ininya gulanya gitu kan. Coba kamu periksa. Biasanya dia yang langsung nanganin bang, gitu. Jadi biasa dia langsung sini gitu. Langsung di follow up Ya, lah. gue yang disuruh bersihin tuh gula gitu, mesinnya gitu. Coba kamu gituin. Lah, kamu gituin. Yang mana gitu kan? Mesinnya. Masih ada tuh tangan bang. Masih ada. Di gula itu masih ada tuh tangan. Jadi tangannya itu, yang tadi pertama gue 1, ini 2 gitu. Ya nambah 1. Jadi dia kan mesin gula kan segini lorongnya. Jadi begini, kayak nunjukin tangan lah dia. Tangannya sini kukunya panjang-panjang segini gitu. Terus bilang, "Mana, Bang?" Terus habis itu akhirnya ada suara motor datang tuh. Tapi tadi pas dia datang motor gue udah ditaruh lah, tapi dia udah masuk ke pintu. Gue enggak dengar suara motor. Pas gue tiga-tiganya ada suara tin-tin, kan posisi mesin gula kan berhenti, berarti otomatis kedengaran dong suara motor gue. Tin-tin. Motor gue. Gue takutnya ada yang nyuri gitu kan. Iya. Pas gue keluar, itu posisinya abang senior gue udah nggak ada di dalam. Tadi padahal ada gitu kan. Pas gue mau keluar lagi, kakak senior gue baru datang ternyata. Lah yang gue lihat itu siapa gitu? Yang gue ajak siapa gitu kan? Gue mikir siapa ini gitu. Pas gue tanya, lah lu bukannya tadi di sini ya nemenin gue? Ih PA lu gitu. Gue orang, aku kan bahasa aku kamu ya. Iya. Aku orang ngambil produksi juga, ini barang-barangnya. Kalau misalnya aku datang udah aku suruh angkat-angkatin.
bener juga Iya, gitu iya. kan. Makanya gue bilang, lah itu tadi siapa? Ngigo lo gitu kan. Wah paling lu ditemanin sama si inilah, namanya ada. Jadi dia senior 5 tahun itu ada sebutannya makhluk itu. Iya. Gue bilang gue takut lah ya kan, nggak mau gubris juga lagi lebih dalam karena gue orang penakut. Coba mana sini gulanya, ditinggalin lah motor gue di luar tuh, nggak diituin. Gue lihat sama gue, bener dia emang dia tuh, karena dia kalau misalnya mesin rusak panik tuh. Udah sini dia ngerjain. Kalau tadi tuh gue yang disuruh gitu. Beda lah ya. Beda sikapnya, hangat juga gitu kan. Nah bang, udah selesai tuh ya, gue istirahat dulu. Udah istirahat sini aja dulu gitu kan, angkatin dulu gue kan. Habis angkatin gue selesai, gue istirahat karena kan produksi nggak jalan kalau nggak ada gula. Jadi dipending lah pengiriman buat besok gitu kan. Jadi gue cerita, bang, anjir gue baru pertama kali kerja udah digituin bang. Emang selama ini ngapain? Kebetulan nih kakak senior gue nggak mau ngerahasia-rahasiain gitu lah ya ke gue ya. Ya gue itu baru pertama, gue waktu itu belum udah ngerasain ditongolin kuntilanak, ditongolin makhluk genderuwo, ditongolin tuyul. Dia udah lengkap semuanya. Makanya gue udah baru pertama, gue udah baru ditongolin itu. Lu masih sementara itu. Lu belum beberapa lagi gitu. Iya. Makanya gue bilang, emang apaan aja? Ya adalah, ntar juga lu tahu. Nah, itu yang gue gedek nih sama dia. Bang, terus tadi siapa? Nah, lu hati-hati. Dia jangan bengong lah ya. Karena waktu itu ada teman gua satu kampung sama dia kerja di situ. Dengan nyangkanya tuh dia, ternyata bukan. Dia satu hari itu libur waktu itu pernah. Dia cerita ke gua gitu. Makanya gue bilang, kata aja dia jangan bengong. Iya, gue nggak bengong lagi gitu kan. Udahlah, gue istirahat, gue izin sama abang gue karena perusahaan itu kan punya abang gue ya. Bang, gue izin, gue capek ngedrop. Emang pas video call sama gue kan dia tuh ngeliat muka gue pucet. Karena gue kalau orang yang penakut udah ditampangin gitu gue udah nggak mau lagi. Panik pastinya. Ya udahlah, gue izin dulu jam 5 gue kepikiran bang di jalan bang. Gue gimana besok kerja, gue mau minta tukeran lagi gue di bagian produksi. Takutnya abang gue marah. Gue mikir karena itu walaupun itu abang gue punya pabrik, gue nggak mau seenaknya lah. Profesional gitu. Kedua masuk gue paksain tuh bang, gue masih kepikiran. Dia masuk duluan deh. Si kakak senior gue masih tidur, gue datang kan ada ruang khusus, dia kan ada mes tuh. Dia tinggal di mesnya. Gue masuk ketemu dia paginya tuh jam 7. Gue masuk, bang udah siap kerja belum? Udah lo duluan aja, gue masih ngurusin bagian catat-catat persiapan produksi apa aja yang masih kurang. Wah gila, gue udah mati gue sendiri aja kemarin gitu, gimana gue inilah gitu kan, istilahnya gue takut gitu kan. Bang temenin gue yuk. Cemen lu gitu kata dia kan, cemen lu. Nah bilang yaudah dah, gue sendiri aja dah, gue paksain dah. Tapi lu kalau ada apa-apa gue matiin teriak, datang ya. Iya gitu, slow aja, janji ya. Gue sampai gini-gini bang. Gue masuk ke ruang gula kisaran jam 7:15 lah kurang lebih ya. Gue ngolah biasa aja tuh bang, jam segitu nggak ada apa-apa tuh. Biasalah bang, jam 12 malam lagi, jam 12 siang selalu ngadet bang. Mati. Tapi tetapnya matinya tuh saya herannya jam 12 siang gitu. Selalu jam segitu. Pas mau istirahat, mungkin apa dia pertanda waktu istirahat ya istirahat gitu. Mungkin pertanda tuh makhluk gitu kan. Makanya gue bilang jam 12 macet lagi kan, gue bilang ke bang senior gue, bang macet bang gitu kan. Yaudah lu istirahat dulu biar gue benerin, dia benerin tuh. Saya dengerin pas saya makan, dia lagi gituin bener mesin, kedengeran tuh suara mesin, wah berarti udah lancar gitu kan, mikir gue kan. Ya udahlah, gue lanjut tuh, habis makan jam 1-an kerja masing-masing tuh, abang gue balik ke produksi, gue ngerjain tuh, karena gue ngejar tayang, kemarin gue nggak sempet ngolah gitu kan. Telat ya? Iya, gue ngejar 10 karung lah, baru ada 2 karung, berarti kurang 8 karung lagi kan. Gue ngolah, jam 1 sampai jam 2 sih normal, emang gue akuin normal. Cuman jam pas mau, kan kita batas waktu kerja jam 6 ya, jam 6 udah gue boleh produksi lagi gitu kan. Gue udah mau nyampe jam 5 kan karena gue keteter, karena kemarin gue nggak sempet sama sekali, kan gue juga anak baru, jadi agak susah lah lelet ya kan. Jam 6 itu gue masih kerja bang. Ngejar lah ya. Ngejar, karena katanya dia malam ini jam 12 udah jadi semua, gula segala macam udah harus dibawa ke bagian pemesanan gitu kan. Karena orang pemesanan tadi udah datang nanyain ininya mulu, harusnya tadi jam 4 tuh udah diambil. Karena gue minta ulur waktu, jam 7 lah gue selesain sampai jam 8 bang. 8 malam. Itu kakak senior gue izin buat beli makanan lah buat gue gitu. Gue sendiri gue nggak tahu, dia nggak izin ke gue. Pas gue mau keluar lagi, wah kakak senior gue udah nggak ada gitu kan. Tapi gue selama jam 4 sampai jam 7 malam itu masih di ruang gula gitu.
Gue fokus ya kan, udah azan, gue kan azan itu maghrib pas jam 7 gue tinggal kira-kira 3 karung lagi gitu ya, 3 karung lagi gue itu bersihin gulanya. Pas gue sobek ini karung itu, karungnya itu kayak ini bang, berat gitu, berat gue angkat, padahal emang 50 kilo emang berat sih. Pas gue angkat begini 50 kilo, pas gue seset begini, bukan gula bang, darah kayak manusia kental, cuman dia kental gitu. Pas gue buka kan harusnya gula putih, ini darah. Wah jam 6 tuh bang, jam maghrib kan, orang bilang kan maghrib nggak boleh ngapa-ngapain, hargain lah, karena walaupun gue non muslim gue hargain kan ya. Wah gue kayaknya ngelanggar nih gitu kan. Wah gue langsung cabut bang, kakak senior gue nggak ada di situ, minjem motor gue sendirian gitu kan. Gue gila, gue nungguin kakak senior gue lagi nggak ya. Terus gue ditelepon sama abang gue, bosnya, ownernya gitu. Well udah selesai belum Well gitu kan. Belum bang, tinggal ini lagi. Gue nggak mau tahu ya, harus selesai malam ini juga jam 8 harus selesai gitu kan. Bang maghrib bang gitu kan, karena maaf ya abang gue yang nonton kalau bisa nonton, abang gue tuh orangnya sifatnya nggak mau siapa-siapa lah, lu gua walaupun dia Kristen, abang gue Kristen juga. Ada maghrib gue dipaksa bang kerja bang. Iya, karakter lah ya. Karakternya orang Batak juga gitu bang ya. Cuman gue ya udahlah mau nggak mau lah gitu kan. Gue profesional, walaupun gue adiknya sendiri, gue harus kuat gitu kan. Udahlah gue berdoa, gue abis itu masuk lagi, gue buka lagi nggak ada darahnya, berarti itu emang pure gula gitu kan. Tadi gue ngeliat darah bang, gitu. Gue tuang setengah gayung, kan suara gula kalau digiling kan gitu kan. Abis itu ada jeda, kalau misalnya udah kasar gitu kan, jeda ada gitu kan. Pas gulanya udah halus, suaranya gitu, kayak orang bisik gitu, gitu. Cuman kenceng, karena kan ruangan itu kan bergema tuh kan. Gue matiin, suara apa ya gitu kan. Gue colok lagi, gitu kan, masuk gitu kan. Gue matiin lagi, ketiga kali gue colok bang, dari gudang yang gue bilang karung itu kan, karung itu nongol anak kecil bang, loncat-loncatan 4 orang. Gue masih inget tuh, dia mainnya kan ada genteng yang gue bilang itu bolong tuh. Genteng itu satu ngeliatin pala gue gini bang, gitu. Cuman kalau anak kecil gue nggak takut gitu kan. Ya habis itu dia setengah jam doang lah gue diemin lah, gue duduk di gituin karung kan. Gue duduk di gituin karung, gue masih inget ini yang gue dudukin karung, pasti karung gitu kan. Kok karung empuk ya? Gue mikir, karung empuk ya? Kan harusnya beras kan keras. Gue tonjok begini kan, orang normal tonjok ini kan keras, karung segepok 50 kilo, sakit. Kok kayak empuk gitu. Pas gue lihat, pocong bang, gue nggak bohong, pocong. Gue duduk, sampai itu maghrib jam 6:30, gue nggak bohong, jam 6:30 gue duduk pocong. Mukanya apa sih? Kalau ini kan kapan, masih ada kapannya. Ini kapas-kapasnya. Terus ininya bercak darah, terus dia sambil begini. Gue duduknya mau tau di mana? Di lehernya dia. Pas gue megang begini, palanya yang gue pegang bang. Jadi gue main HP begini, tangan gue, palanya. Gue keluar, kabur seadanya bang, Yus. Katanya gue datang keluar lagi, ada abang gue, bos gue nih, sama abang gue senior yang habis beli makanan. Mana Well yang dikerjain? Lu kayak panik gitu kan? Bang, lu datang aja deh, masuk deh, gitu kan? Ngeliat apa gitu kan, kata abang gue. Abang gue kan orangnya nggak percaya mistis gitu ya, yang nggak percaya. Gue bodo amat ya, lu gue gitu kan. Coba bang masuk ke dalam gitu kan. Dia tuh takut sama kecoa kan, jadi nggak berani masuk. Gue bersihin kecoanya, dia masuk. Karung bener bang, tadi gue dudukin pocong. Udah jadi karung lagi. Kata abang gua, apa yang lu lihat gitu kan? Pocong bang tadi sini. Lu percaya gitu aja lu gitu, gue potong gaji lu ya gitu. Ya potong maupun potong ya tetap aja bang, lu nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Karena lu nggak ada di lapangan, yang di lapangan kita karyawan lu gitu kan. Gue berani ngelawan abang gue lah, karena menurut gue ya fair aja gitu kan, profesional. Gue bukannya nggak mau kerja, karena suasananya gitu bang. Banyak karyawan yang ngeluh gara-gara itu panas, gelap, gak ada modalin lampu apapun. Jadi waktu itu kan AC dibenerin ya, AC panas. Gue sempet komplain waktu pas kejadian itu, gue komplain, bang kalau mau gue nyaman AC benerin lah, seenggaknya lampu nggak apa-apa pakai flash ya kan. Udahlah dibetulin, besoknya tuh ada tukang AC. Jadi gue stop di situ kan, udah nggak kerja lagi, dikasih
ringanan sama abang gua gitu kan. Ada backupan gua lah dari orang lain, abang gua ngambil karena gua pucet gitu. Dia mikirin kondisi gua juga kan. Ya udahlah, gua mikir ya makasih banget kan, besok kan dibenerin AC. Jadi gua datangnya agak siang lah, jam 8-an. Gua liat tukang AC udah selesai. Bang udah selesai AC, udah gitu kan. Oke gitu kan. Gue masuk, ada kakak senior gue kan di Kula. Wes sudah dingin nih ruangannya gitu kan. Iya emang gak dingin bang, dingin. Udah dibenerin, cool gitu. Jam 12 siang kayak biasa, gue jam 8 itu kan gue kerja ya. Jam 12 mati gitu bang. Karena emang gak tahu konslet, gak tahu ada orang iseng. Jam 12 udah mungkin gue kena, iya disuruh istirahat gitu kan. Ya udahlah, gue istirahat. Masuk lagi tuh jam 1 kayak biasa tuh. AC masih dingin, masih berjalan gitu kan. Karena gua itu kan gak ada kejadian ya bang ya, gak ada apa-apa tuh hari itu. Cuman yang gua ganjelin pas hari ketiganya ini, gue mikir AC baru dibenerin. Tadi jam 8 sampai jam 12 dingin. Tapi jam 4, jam 3, jam 4 tuh AC mati, ketutup gitu. Padahal baru dibagusin. AC-nya AC baru, jadi nggak kita pakai AC bekas itu kan ada di gudang AC baru. Jadi diambil AC baru jadi ganti gitu ya, ada cadangannya gitu. Kok mati? Tutup. Kalau misalnya mati kebuka kan ada angin-anginnya lah seenggaknya kan. Ini ketutup, benar-benar tutup. Kayak ada yang matiin berarti ya. Kayak ada yang matiin remote padahal ada di dekat gua. Dan sedangkan yang kerja gua. Iya. Makanya gue bikin apalagi sih ini, ampun. Tapi nggak ada tampakan sih emang. Cuman gue curiga ganjel kok baru ganti AC baru, kardusnya masih ada bang, kardus barunya gitu. Kok mati gitu kan. Gue panggil kakak senior gue, bang sini gitu kan, kenapa dul gitu kan, kenapa dut gitu kan. Dia datang, bang lihat bang AC-nya mati. Wah kacau lu apain lu, dia bercanda gitu. Gue serius gitu, ini mati gitu kan. Wah lu kacau lu isengin kan, lu tuker-tuker buat jual-jual. Gila aja lu pabrik abang gua gitu kan. Bang ya udahlah telepon abang lu gitu kan. Gue telepon, halo bang Ben gitu kan. Emang gue nggak apa-apa yang ngasih namanya ya, namanya Iben gitu kan. Bang Ben, AC-nya nih mati gitu kan, mati lagi. Apaan sih lu, ngaco lu? Orang baru gue ganti, pakai AC baru kan, yang di gudang. Iya mati, video call aja gitu kan, video call. Kan ke posisi kakak senior gue waktu pas gue telepon dia mau lanjut produksi lagi ya. Gue pice, hidup, AC-nya kebuka. Jadi itu kayak tuh makhluk kayak ngerjain gue gitu. Bukannya serem tapi ngerjain gue. Gue kayak perkenalan itu ya. Ini apalagi lagi kan dalam hati gue video call, ngeliat AC-nya kebuka. Wah, kebuka anjir. Jadi yang disalahin lagi. Jadi gue disalahin gitu. Maksudnya apa gitu kan. Berarti nih ada yang salah satu makhluk yang usil sama gue gitu kan. Ya udahlah, gue coba konsentrasi sama diri gue kan. Gue matiin, yaudah lanjut kerja lo well gitu kan. Lo mau kalau nggak lanjut kerja gaji lo gue potong gitu kan. Karena emang kemarin kerjaan gue digituin sama temen gue lah, itu di backup lah. Yaudahlah, gue mikir yaudah mumpung ada cuma 5 karung doang kan, gue kerjain kelar tuh jam 6 lah habis itu. Gue istirahat, gue bersih. Abang gue kayak biasa lah, kakak senior gue kayak biasa pergi nyari makan. Gue ditinggal bersih tuh kan, gue penuh gula putih-putih rambut gue bersihin. Entah kenapa kan abang gue pergi ke mana beli makanan tuh kan pakai motor. Cuman ada suara orang mandi gitu bang. Jadi kamar mandi gue habis selesai ada orang mandi. Gitu. Gue bilang, tapi gue nggak ngeliat makhluknya gitu kan, dengar orang mandi guyur. Siapa tuh? Gue gituin kan. Masih ada ngalir gitu. Suara keran juga apa namanya? Hidup gitu kan. Siapa tuh? Abis itu ada suara sikat gigi, abis itu ada sikat lantai gitu kan. Wah rame juga nih kan, yang mandi siapa nih gitu kan. Gue kira abang gue kan orangnya bersih, dia mau bersihin sendalnya kali, bekas-bekas bumbu-bumbu kan nempel di sendal, di gini kosok-kosok gitu kan. Wah suara abang ini kali, kakak senior gue gitu kan. Pas gue lihat gak ada bang, kosong bener-bener. Karena gue jelas itu dengar suara, nggak mungkin dong suara mesin mati yang gula mati, produksi mati. Otomatis kedengaran dong, telinga gue nggak ada aktivitas. Iya kayak ada aktivitas. Pas gue lihat nggak ada, bersih, gayung masih tempat yang semula gue pakai. Airnya hidup. Hidup. Yang gue heranin suara kresek-kresek. Kalau keran gue nggak gubris banget tuh. Kok air hidup tapi tadi ada kresek-kresek. Tadi padahal keran gue matiin. Gue buru-buru pakai jaket, gue cabut bang. Gue nunggu di luar abang gue, nunggu motor gue kan, motor gue dipakai tuh. Gue tungguin. Gue bilang, aduh, gue mikir pas lama nungguin abang gue, kakak senior gue,
gue kerja gini amat ya di produksi apa tuh makanan kayak gini. Gue kemarin gak digituin, tapi kalau di Gula kok digituin ya. Apa karena itu gue orang baru kali yang masuk tuh ruangan. Nah kan kakak senior gue 5 tahun di situ kan, di bagian giling gula. Udahlah, gue mikir capek gue gitu kan, gue pengen niatin berhenti lah karena di 2 bulan ini kan. Tapi gue mikir, gue udah nyoba ngomong sama abang gue, kata abang gue, udah Wel, paksain aja, itu cuma halusinasi lu. Abang gue selalu ngomong gitu bang. Dia nggak percaya. Sampai gue 3 bulan ini gue kuat di dia nih. Sebenarnya gue kan sisa-sisa waktu kerja di tempat Jakarta Utara ini, sisa-sisa waktu sebelum dia pindah ke Tangerang gitu. Nah terus akhirnya gue paksain lah, datang lah ke senior gue, besok lah gue pulang tuh ya, besok kerja lagi. Oke lah, gue kerja kayak biasa, seminggu nggak ada apa-apa tuh, puji Tuhan gue bersyukur kayak gitu nggak ada apa-apa gitu kan. Pas seminggu kan ada iming-iming kita mau pindah ke pabrik Tangerang, cuman bahan-bahannya dicicil dulu pakai mobil. Jadi yang ikut pertama itu kan abang kakak senior gue. Jadi gue full bang, kerja sendiri 1 hari itu sendiri. Karena lagi pada persiapan. Iya, jadi gue backup gula, mondar-mandir ke produksi, ya kan? Ya, jadi otomatis ya mumpung lembur lah, dianggapnya lembur, gue dapat uang bonus, gue juga mikir lumayan gitu kan. Jam 8 gue udah nyampe, abang gue udah nggak di situ. Kakak senior gue juga nggak di situ. Katanya gue ditelepon, Well, lu kerja ya? Gue masih ini ya kakak senior gue ya ke Tangerang dulu buat ngurusin pabrik baru gitu kan. Pas gue kerja lah, gue siap-siap taruh baju, gue nggak ada firasat apa-apa. Gue kan biasa pakai celemek ya, celemeknya itu kayak plastik gitu biar karena kita nggak kotor kan, biar safety lah gue ya. Gue make, gue bingung nih mau masuk ke produksi dulu atau ke gula itu kan. Nah gue mikir ke produksi dulu lah, karena intinya itu produksi. Kalau gula kan tinggal masukin doang gitu. Gue ke produksi, ngelarin kira-kira berapa karung ya, 7 karung ya, cuman 30 menit ya bang ya, karena gue kan orang lama di produksi bumbu balado itu. Kalau abang gue kakak senior gue di gula lebih, jadi pemahamannya beda-beda gitu kan. Gue lebih cepat di produksi bumbu balado dan lain-lain. Gue masuk udah selesai 7 karung kan, otomatis karung gue kan bau-bau balado sama bumbu-bumbu nempel ya. Jadi kalau campuran itu nempel di plastik abu-abunya, kuning-kuning plastik gue kan sama merah. Gue pindah lah ke gula nih, setengah jam ini nih gue pindah ke gula. Gue ngidupin plastik gue bang, baru gue ngidupin mesin plastik gue udah ditarik-tarik. Jadi anak kecil yang gue kemarin lihat nyicipin gula bumbu-bumbu yang ada di plastik gue. Ada 4 orang keliling, jadi gue berdiri di tengah mesin, pengen ngambil gayung tuh anak kecil melindir ke kaki gue, ngelingkerin gue. Ada 4 orang gitu, jadi satu kanan kiri gini jilatin. Abis itu gue tenangin diri gue, karena kalau anak kecil kan gue kan nggak takut lah, kalau tuyul gitu nggak takut gue ya. Gue lanjutin. Abis itu hilang lah dia, bukan hilang sih, kayak lari, cuman dia larinya tuh ngilang langsung gitu kan. Pergi gitu. Bersih bang, ini sampai bersih ya, nggak bersih banget, cuman ada bekas. Orang kan kalau nyocol begini kan ada bekas ininya, garisnya. Masih ada garis gitu kan. Wah anjir bersih cok gitu kan, mikirnya gitu kan, karena diri gue buat cerain diri gue. Gue kan kerja sendiri. Pas jam 12 gue istirahat, jam 1 gue masuk lagi. Gue nggak ngeliat apa-apa tuh, gue fokus sampai jam 2 tuh, ya kan. Setelah 2 minggu itu ya, gue nggak masuk apa-apa, nggak mikir apa-apa lagi, karena baru anak kecil nih. Gue udah deg-degan aja nih, mau apa lagi yang lo bikin, gue udah kuat gitu kan. Gue nantangin dia gitu kan, kayak nantangin tuh orang gitu, makhluk gitu. Terus habis itu gue gila mau masukin gula, si Kunti itu nongol bang di apa namanya, di tempat yang gudang yang sampah-sampah karung-karung itu yang gue bilang di awal itu, taruh di situ, nongol berdiri. Mukanya gini bang, baju putih, cuman di putihnya ini bercak-bercak darah bang. Jadi tangannya begini, berdiri tinggi, gua ngomong tinggi begini. Udah enggak. Gua kabur seadanya. Gua sampai dobrak kan, kunci pagar kan tutup ya. Gua sampai dobrak, buk gitu kan, sampai tetangga lihat gitu. Kenapa? Kebetulan ada orang Madura, tetangga pabrik gua. Bang, sini bang, mau minta tolong gitu. Digangguin lo ya. Kok lo tahu gitu kan? Wah, gue udah tahu, gue udah sering lihat kok tiap hari gitu. Jadi yang si Kunti itu tiap hari lewat mulu bang di pabrik, halaman pabrik gitu. Iya, gangguin orang usia. Jadi kalau misalnya anak-anak muda, ada satu ormas ya, jadi main gitar digangguin, diusir sama dia gitu. Iya. Gitu. Makanya gue bilang, oh mungkin
karena keganggu, makanya dia nggak suka suara mesin gitu, mungkin dia nampakin diri buat biar nggak berisik gitu kali ya. Nyuruh berhenti. Iya, jam 12 juga masuk akal gua, Iya. jam 12 suruh berhenti kali mungkin gitu kan. Kayak gua sebelum dari situ gua pas mau masuk dari situ gua izin Bang gitu kan. Kalau besok-besoknya gua kalau misalnya masuk ke gula itu izin, saya nggak ganggu, saya jam 12 istirahat, tolong jangan digangguin gitu. Iya. Gua gituin sebelum masuk besok-besoknya kan. Akhirnya gua bilang begitu. Gue pernah bilang ke dia kan, gue pengen fokus kerja, jam 12 gue istirahat, mesinnya jangan dimatiin. Gue ngerti lu nggak suka sama kedatangan mesin ini, gula ini, keberisikan ini, gue bakal ngalah buat lu gitu kan. Tolong jangan ganggu gue. Dia bisikin ke gue, iya gitu, iya dengan lembutnya jawab. Oke, gue tenang tuh, gue tenang jam 12. Dan pas gue udah izin itu, udahlah si Kunti ini nggak ganggu gue karena gue sesuai prosedur. Jam 12 udah selesai istirahat, jam 6 gue berhenti. Udah berjanji. Iya, ada janji gue sama dia. Ya bukan janji astral ya, gitu. Oke, gue 2 minggu tuh gue puji Tuhannya nggak ngalamin apa-apa. Oke. Pas 2 minggu si Kunti ini entah kenapa nggak gue tampak lagi sama anak kecil ini gitu. Terus pas gue kerja mau pas akhir pertengahan gajian lah gue ya kan, gue ngejar target banget harus bikin 20 karung gula. Jadi banyak lagi nih. lu sama gua sama gua, jadi kakak senior gua janjian gitu. Jadi gua nggak ada kayak bantuin gitu kan. Dulu kan gue sempet bantuin, mesin rusak lu yang ngejar gitu, lu yang perbaiki. Oke, gua berjanjian sama dia gitu. Oke lah, gua mungkin pas gua kan pengalaman ini kan 1 bulan kerja gua ini kan nggak apa-apa. 1 bulan ini baru kejadian semua nih. Jadi gue pas posisinya mau masuk giling gula kan, gue ngangkat-ngangkat dulu nih ya. Ngangkat-ngangkat dulu dari awal depan tempat ruangan produksi abang ini, yang kakak senior gue ini ngangkut-ngangkut nih. Gue udah ngitung 10, lebih 11 gitu. Gue posisi karungnya tuh tiduran, jadi tidur lurus, gue tumbuk-tumbuk gini, gak ada yang berdiri begini. Iya. Ya, pas gue masukin terakhir ke 10-nya, kok ada yang berdiri karungnya ya, gitu kan. Tapi emang karung, gak ada, kalau pocong kan gini, ada ininya. Karung, pure karung gitu. Pas gue angkatin begini, wah anjir, langsung pas gue mau deketin, kan gue nggak bawa karung ya, deketin langsung ngeliat gini, kayak gitu. Gue kayak nggak langsung gue banting karungnya kayak banting orang dong, gue berak, gue lari gitu kan. Abang senior kan posisi mesin gue kan mati ya, abang senior gue apaan sih gitu kan, pocong. Pas gue datang sama kakak senior gue masih ada, biar abang senior gue ngeliat gitu. Kebetulan dia nampakin tuh kuntinya udah enggak, si pocong ini, si pocong yang gue dudukin di awal, mukanya masih berdarah bang, masih ada darah-darah gitu. Tengok dia ya. Iya, gue nggak tahu ya itu kejadiannya ada ntar di akhir itu bekas apa, gue jelasin gitu. Oke. Nanti terus kakak senior gue lihat, mau kamu apain anak ini gitu kan? Saya senang sama anak ini. Gitu. Jadi dia ngomong, jadi ini pocongnya nih, kakak senior gue. Jadi main tatap-tatapan, tapi pocong itu ngadep tembok, palanya muter gini, gitu, muter gini. Cuman gue ngeliat dari pintu gitu kan, dari pintu, mau ngapain anak ini, gitu kan? Aku suka sama anak ini, jadi saya gitu kan. Pas 20 menit dia, bukan 20 menit sih, 20 detik dia, 20 detik dia ngomong gitu, komunikasi, hilang. Tiba-tiba di belakang gua tuh pocong. Jadi di tumpukan karung itu, jadi kan pas itu kan ada mesin gula yang rusak tuh. Dulu kan pakai manual digiling-giling gini. Cuman mesinnya itu masih ditaruh di tempat gua samping produksi itu. Berdiri dia bang, masih sore jam 4-an. Masih Pindah sore. berarti. Pindah. Jadi dia pas gini, hihi, tiba-tiba di belakang, gua langsung ke kakak senior gua. Udah sini, gua langsung dipeluk sama kakak senior gua. Kalau kamu macam-macam sama ini, aku bakar kain kafanmu. Jadi kebetulan itu makhluk si pocong ini gentayang karena kafannya itu dipegang sama disimpan sama kakak senior gua, karena dia orang Banten. Dia percaya kain kafan itu buat ilmu gitu, karena dia orang Banten. Oke. Gitu. Jadi punya kuncian si pocong. Itu kalau misalnya si pocong ini macem-macem gangguin gua lagi, dibakar, balikin kain kafan aku biar kalian tenang gitu doang, dibilang. Gue bilang, emang kain kafan apaan bang gitu kan? Oh iya, gue masih nyimpen kain kafannya dikantongin. Jadi setiap dia keluar itu pegangannya di ini. Gitu. Pantesan dia selama ini nggak takut karena ya itu pegangannya dia. Iya, dia punya kuncian. Kunciannya
gitu. Cuman nggak tahu entah kenapa kuntilanaknya kan mungkin dia pengen kenalan doang sama gua. Kalau itu udah 2 minggu nggak kejadian. Cuman si pocong ini yang ngerasakan karena gua takut sama pocong doang bang gitu. Yang kuntilanak ini udah perjanjian kan? Perjanjian, perjanjian natal kayak ya, gitu. Maksudnya prosedurnya dia, gitu. Ya maunya dia lu berhenti di jam 12. Ya emang gua selama 2 minggu itu gua ngikutin mau dia jam 6 terakhir udah kelar. Akhirnya gitu. dia nggak nimbul ya. Ya terakhirnya pas gua udah selesai giling juga pun gua misi terima kasih. Terus kata dia ya gitu. Ngomong ngeluarin suara doang tapi selama ini nggak tampakin selama 2 minggu itu. Oke lah, gue bilang ya tapi yang merasakan ini sekarang ini pocong bang gitu. Mau lihat dong bang kain kapannya gimana? Bener bang, diucel-ucel, dikasih plastik gitu, plastik kayak obat gitu, tau kan yang saset gini, masukin diikat gitu, diumpetin sama dia. Buat apaan? Buat ilmu. Istrinya dia kan selingkuh, jadi buat pelet istrinya juga, biar balik lagi ya. Jadi ya dipercaya ya gitu karena dia asli orang Banten, bapaknya katanya mertuanya Jawa. Jadi ya gue bilang kasih aja lah bang, tapi si kakak senior gue ini egois bang. Dia gitu. pengen tetap ada ya, dia nggak mikirin gue gitu kan. Gue belum berani ngomong ke abang gue gitu kan. Terus habis itu aku akhirnya si pocong ini, makhluk ini hilang gitu, terbangnya gitu, tapi masih jam 4 sore bang. Jam 4 sore gue masih mikir kok ada aja ya jam 4 sore muncul, berarti itu aktivitasnya kenceng di pabrik itu gitu. Pabriknya itu kenceng, jadi apapun terjadi gitu. Pantesan, makanya gue mikir pantesan karyawan-karyawan yang dulu nggak kuat ya karena ini. Berarti dia masih megang kain kapan itu selama pas waktu dia masih kerja, selama itu dia masih megang gitu, berarti udah lama, nggak cuma setahun 2 tahun gitu. Berarti gue bilang wah gila lu bang, udah balikin aja. Gue kalau nggak mau balikin, gue nggak mau kerja lagi di pabrik gitu kan. Akhirnya ya gue balik, jangan bilang bos ya, itu belum ketahuan bang, belum ketahuan nama abang gue, bos gue gitu kan. Akhirnya dia selesain lah, dia tanggung jawab ya, dia selesain karungnya sama produksinya. Gue cuman duduk ngep gitu kan. Pas jam 4 itu posisinya jam 4 ya, jam 4 udah 4:30 hilang lah gitu kan, setengah jamnya hilang gitu kan, karena gue nggak lihat waktu ya gitu. Jam 4:30 hilang kan, jam 6 harus selesai kelar tuh. Gue makan tuh gitu kan, udah lu habisin makanan lu aja gitu kan, lu duduk biar gue ngerjain dua-duanya. Kebetulan kerjanya juga udah selesai. Gue duduk sambil makan. Pas udah selesai makan kira-kira jam 5 lewat 10 menit atau 5 menit tuh kan produksi kan gelap sono. Gue cuci tangan sendiri dong, jadi sendiri banget. Gue kan cuci tangan, gue masuk lagi. Kan ada kayak palet buat naruh-naruh barang. Gue duduk lah di situ kan. Ada kursi tuh goyang. Kursi biasa roda-roda gitu, nggak goyang sih awalnya gue lihat. Pas gue masuk ke dalam pintu habis cuci tangan, ada duduk tuh si pocong itu, duduk di situ. Incernya gue. Jadi si pocong ini nggak kuat lawan si kakak senior gue ini, korbannya gue bang gitu. Biar talinya kembali. Iya, jadi yang diteror gue mulu sampai gue resah banget ini gitu kan. Akhirnya gue gue ngomong, gue beraniin diri, bukan ngomong langsung sih, gue ngomong dalam hati, karena gue tahu pasti walaupun gue ngomong dalam hati itu makhluk tahu gitu kan. Gue percaya kayak gitu. Waktu itu gue bilang, lu mau ngapain lagi sih? Dalam hati gue, aku mau kain kapan aku balik lagi. Lu mau, terus gue ngomong gini bang, lu mau ngincer gue pun tuh kain gak sama gue, tuh kain tuh posisinya sama kakak senior gue. Kalau lu kain kafannya di gua, lu teror gua mau, ya nggak apa-apa, gua balikin karena gua capek gitu kan. Sebenarnya gua nggak mau ganggu lu, nggak mau diganggu sama lu gitu, maksudnya nggak mau diganggu sama lu. Tapi balikin kain kafan aku lah ngomongin dia, balikin kain kafan aku. Wah gila nih emang gua sumpah, gua diganggu dalam 1 hari itu, diganggu 2 kali bang, dari mesin gula sampai duduk makan itu. Gua kira pas selesai dia terbang nggak ganggu gua lagi, ternyata ada di kursi itu. Makanya gua bilang, ya gila nih gue apalagi sih cobaan. Kakak senior gue akhirnya datang, terus pocong masih ada bang. Jadi pas sambil ngobrol itu kan posisinya dia depan gue di sini, gue masih dekat pintu yang mes gitu kan. Kakak senior gue datang lagi, itu kata kakak senior gue dengan amarahnya, emosinya, kamu ngapain lagi sih gitu, gangguin anak gini. Pocongnya bukan balik badan sih, kayak langsung berdiri ngadep gini, aku mau kain kafan aku kembali gitu kan. Tapi dia ngomongnya halus sih, kan logat gue ya. Ini kata kakak senior gue, kamu mau ini?
mau ini aku bakar nih. Jadi dia pocong itu kabur sekali ngancem gitu doang. Iya. Jadi ancamannya itu doang, si pocong Bakar. kabur. Ya kalau kabur dibakar, dia kan pocongnya otomatis kayak musnah lah gitu. Ibaratkan bagi dunia mistis gitu kan. Gua nggak percaya katanya gitu kan. Diancamnya begitu. Jadi sekali diancam gini kabur dia. Iya. Nah, gue pulang nih bang ya. Gue pulang jam 7. Itu udah nggak ada lagi jam 7. Gue kira nggak ngikut bang. Pas sampai rumah, gue mandi. Wah tuh pocong berdiri di kamar mandi gue bang. Itu pocong tetap kekeh mau pengen balik tuh kain. Tapi ke lu ya. Dia tahu gue tuh temennya dia gitu. Wah sampai 3 minggu tuh gue kejadian diteror mulu tuh. Dia ngikut gue mulu sampai gue capek. Aduh gue capek gitu kan. Udah pas yang lebih parah lagi tuh yang pas gue kejadian nih ada lagi nih bang. Izin cerita nih gue ada lagi. Gue lagi baliklah ke produksi lah. Gue minta tukeran sama bang gue ya bos gue. Bang gue balik ke produksi. Dia gula karena kan kain kafanya di dia. Gue nggak mau cerita, belum cerita ke abang gue nih. Gue produksi jam 12 gitu kan, cuman kan mesin nggak mati kan, cuma digula doang kan. Tuh pocong nongol bang, digiling. Jadi gilingan pas kita udah nyampurin di karung begini, tinggal digiling biar semuanya warnanya sama. Jadi gitu, mesin gilingnya segini bang, gede. Tuh pocong ada berdiri di mesinnya itu, tetap ngincer gue bang. Jadi mangsa utamanya tuh gue. Iya. Sampai itu kain benar-benar balik. Diserang banget. Diserang gue banget. Jadi maksudnya nih apa gitu kan. Sedangkan si Mbak Kunti ini masih bisa toleransi, si ini tetap mau sikapan gitu, nggak ada toleransi. Gue pengen bilang ya apa namanya, takut lemah ya karena gue ngincer, karena dikit lagi mau gajian ya gimana gitu. Gue bisa apa? Gue bilang gue lari lah ngibrit ke abang gue, bang masih ada pocongnya bang, gangguin gue gitu kan. Mana sambil amarahnya, jangan sombongnya dia kan. Dateng tuh pocong udah nggak ada kan. Wah gitu. Terus kalau ada lagi bilang gua ya, biar gua yang gituin gitu kan. Iya. Pas gua giling lagi kan dia balik lagi tuh. 20 menit nggak ada. Pas gua udah selesai semuanya, gua mau iket-iketin tuh. Tunggu gula datang kan, gua iket-iketin dulu. Gua iket-iketin. Pas ke 5 karungnya, gua megang itu bener-bener karung karena bumbu balado kan warna merah ya. Gua iket-iketin. Pas gua iket itu pocong bang, talinya bang. Pas ke 5 karungnya, jadi gua seret begini, pocong. Pocong. Pas gue ikut begini, gue kan wah pocong mukanya begini, gitu ya. Tunggu gitu kan, gue kabur seadanya bang ke ruang gula gitu kan. Bang ini masih ada, duduk. Jadi pocong itu pas gue ngangkat kan karung begini ya, pocong itu begini nih, sampai anggapannya gini, gitu. Gila, gue bilang ini gara-gara lukain gue yang mulai teror. Gue panggil abang gue, masih ada ternyata tuh pocong, masih ada. Katanya mau apa kamu? ke tuh pocong kan katanya, mau apa kamu gitu. Saya mau balik kain kafan saya gitu. Habis itu nggak usah ganggu, gue bilang paling nggak diganggu bang, kalau habis itu kasih aja gitu kan. Terus cari tali pocong yang lain deh, gue gituin kan. Nah, apa aja deh gituin, kasih aja bang, gue mau kerja anteng di sini kan. Sebulan gue nggak dikerjain bang, gara-gara lu doang ini. Jadi dia rahasia udah ngungkap rahasia itu 5 tahun bang. Iya. Mau kerja di situ, baru ketahuan pas ini. Jadi murid-muridnya setelah karyawan-karyawan yang sebelumnya nggak kuat langsung pulang. Kalau gue kan masih bertahan. Iya, masih ada komunikasi sama senior ini. Iya, makanya gue dia tahunya gue kenal mulu. Jadi pas selama sebulan itu nggak ada gangguan. Sebenarnya gue lagi dipantau sama dia. Iya. Sampai bener-bener gue pindah ke gula, baru gue itu kejadiannya di situ. Makanya gue bilang, wah berarti selama ini gue dipantau nih. Belum nampakin diri aja, bener kan? Sebulan ini gue di gula langsung kena gitu kan. Terjawab lah ya. Terjawab gitu. Habis itu gue udah gak kuat lagi. Gue benci, sebenarnya gue lama-lama benci sama tuh kakak senior gue. Akhirnya gue ngomong berunding lah pas di gajian itu kan. Bang, gue mau ngomong. Udah ngomong aja, kalau ada yang diresahin ngomong aja. Ganggu kerjaan ngomong aja gitu kan. Karena abang gue orang yang gak suka, nggak mau, kalau nggak ada bukti dia nggak percaya gitu kan. Bang, gue digangguin mulu selama ini di gula sama di produksi. Awalnya si Mbak Kunti ada namanya kan gitu kan, ada namanya, gue nggak ngomong ya. Mbak Kunti ini bisa toleransi ya gitu, nggak ganggu gue selama ini lagi. Tapi tiba-tiba ada sosok pocong, dia tuh ngincer sesuatu sama karyawan lu juga nih. Kebetulan gue 2 orang karyawan, mukanya abang gue nih langsung natap ke kakak senior gue gitu kan. Terus kakak senior, apa sih gitu kan. Bilang, iya bang, gue digangguin pocong, gue terus terang, gue capek, gue mau abis gajian ini langsung resign gitu kan. Karena abang gue percaya gue tuh orangnya cepet, kayak rajin lah gitu ya.
gue disuruh tetap maksa, siapa yang gituin lo? Karena seniornya dia lebih ngebela dia juga gitu kan, jadi setengah-setengah lah. Duh, belain apa namanya? Kenapa dia gitu? Kenapa si bang ini gitu kan? Ya lu periksa aja kantongnya, karena dia nimpanya di kantong mulu. Pantesan, makanya gue heran waktu awal masuk kerja, kenapa dia pakai celana jeans penuh kantong gitu. Karena dua-duanya itu kain kapan bang? Mending yang ambil 1, 2. Oh 2. Jadi kanan kiri gini, gitu. Iya. Makanya gue tiba-tiba ngomong gitu gue, karena gue udah nggak enak hati. Kalau misal gue tiba-tiba keluar, gue nggak enak sama abang gue, nggak ada penjelasan ya. Makanya gue bilang, udahlah kita rundingin bertiga. Lu mau benci gue gue gitu kan, lu gitu kan, profesional. Gue nggak mau nama baik gue jelek juga di abang gue gitu kan, gue ngerti. Udahlah, akhirnya si abang gue bilang, tunjukin, tebut aja lah, gue Mul. Emang dia orangnya nggak apa-apa kalau dimasukin namanya. Sebutnya Bang Mul. Mul, mana sini? Yang kamu sembunyiin. Udah bang, kasih bang, gue takut bang. Jadi Bang Mul ini ngasih langsung, ini 2. Pas dia keluarin, ada suara gubrok gitu kan dari gudang belakang. Jadi pas di mes itu ada gudang belakang tuh, kamar mandi terbengkalai, nggak dipakai sama sekali lagi. Ada tai tikus, tai kecoa, segala macam di situ. Ada tikus juga. Gubrok gitu kan. Gue, astaga gitu. Abang gue juga baru kaget itu kejadiannya. Baru di ada baunya. Balikin kain saya. Abang gue juga ngedenger. Pas itu momennya bang, jadi dia alasan dia alasan nggak mungkin ngeles lagi gitu. Balikin kain saya. Bang Mul langsung masih sombongnya, dengan sombongnya bilang gini, apa sih kamu gitu, ini kain kafan saya gitu kan, gak usah ngaku-ngaku, balikin kain kafan saya. Sampai 3 kali ngomong gitu bang. Terus abang gua kan baru ngeliat nyaksin sendiri, takut gitu kan, ngumpet dia paling belakang. Jadi ini abang kakak senior gua nih, gua belakangnya bos gua nih, jadi dia ngumpet di gua nih. Dibilang gini, balikin kain kafan saya. Wah, balikin gitu kan. Kan gue bilang apa bos, bang gitu kan. Dia ngumpetin sesuatu. Wah gila, serem banget gila. Dia ngeliat langsung, jadi mukanya hitam, ini merah gitu kan. Udah balikin. Terus abang gue ngomong, kamu kan, dia si makhluk itu pengen ngomong ke bos gue, kamu yang punya tempat ini tanggung jawab dengan karyawanmu. Pokoknya nggak samar-samar lah dia dengarnya gitu. Gue dengarnya segitu doang. Bilang, mau kamu apa? Abang gue sosok berani diri yang bos gue ini. Mau kamu apa? Saya cuma mau kafan saya balik. Udah gitu doang. Udah balikin. Jadi kan di tangannya kain kafan yang satu ini di tangannya abang gue, satu lagi masih di kantongnya Bang Mul nih. Dilempar lah sama abang gue. Terus si pocong itu nggak kabur, minta satu lagi. Semuanya gitu, semuanya yang ada di dia. Gue kira cuma kain kafan doang bang. Batu cincin, terus abis itu ada tali-tali juga tuh, tali pocong-pocongnya dia tuh, tali pocong gitu kan. Apa ya, pokoknya gue nggak tahu, ada 4 jenis sama dia, batu cincin sama tali-tali. Talinya gue nggak tahu tali apa nih. 4-4-nya bang dikantongin. Pantesan semakin gede dia ngancem gue gitu. Gue selama 2 minggu ini di teror mulu bang, sampai rumah bang. Cuman nggak biasa aja, jadi pas gue sampai rumah hilang dia gitu. Makanya gue nggak terlalu cerita banget tuh, karena gue, menurut gue ya biasa gitu kan. Karena gue mikirnya di situ ya dia tuh ngincernya gue, korbannya gue. Pas abang gue dateng itu dia gitu. Makanya baru keungkap semua tuh pas gue selesai gajian, baru abang gue ngelihat, percaya ada sosok gitu. Baru besoknya pindah ke Tangerang gitu. Itu akhirnya 4 ini diancam lah Bang Mul, kalau nggak mau dibalikin dia dipecat, karena dia masih mikir anaknya sekolah, ada istrinya di kampung. Dia balikin 4-nya. Dia egois ya. Karena egoisnya dia ngurangin egoisnya dia gitu. Demi kebutuhan ya. Iya. Benar. Jadi pas kayak itu selesai semua, dibalikin semua, itu hantu kan ngadep ke dapur, nggak jalan sih. Kan namanya hantu ya kan, dia napak langsung narik ke dapur, hilang lewat loteng-loteng gitu kan, langsung terbang. Kan loteng itu kan di kamar mandi mes itu kebuka ya, langsung terbang gitu. Gua ngeliat sendiri sama abang gua. Gitu. Jadi pas itu gue tanya lah, bang, gue mau nanya, karena kan udah selesai semua, emang ini dulu tempatnya apa? Dulu ini kontrakan terbengkalai. Jadi di kamar paling pojok pas produksi itu ada kontrakan itu dulu ada anak keluarga bang gitu. Jadi yang anak-anaknya itu dibunuh. Jadi dia tuh kan di situ banyak kan daerah-daerah Jakarta gitu kan, tanah merah gitu.
banyak anak-anak berandalan lah. Jadi ditegurlah anak berandalan ini sama keluarga ini. Si ibu-ibunya yang kebetulan bapaknya udah nggak lagi cerai keluarganya dia. Jadi si ibu-ibunya ini ngomel lah si anak ini. Keadaan si anak-anak muda ini mabuk, Gak terima. lah. Anaknya tadi belain teriak, anaknya juga diikut diseset bang, gitu. Yang kunci-kunci ini ya. Terus si pocong ini itu dari pohon kan dulu di kontrak di pabrik gua ternyata ada pohon besar. Terus si abang gue ini karena nggak mau ganggu halangan pabriknya biar nggak gelap, suasana pohon itu ditebang. Pocong itu nggak terima, gitu. Terus saking nggak terimanya kain kapannya tuh diambil sama si ini. Jadi digali kan di tanah itu ada kayak kuburan gitu. Kuburan di dekat pohon itu ada kuburan kecil lah, ada berapa kuburan digali diambil gitu. Makanya gue di situ mikir, wah berarti emang bener nyambung lah gitu kan, bekas kontrakan si keluarga ini ternyata bekas Tuhan, jadi udah lama kosong. Abang gue beli, gak tahu menahu ini tentang kejadian ini, abang gue beli lahan karena emang butuh buat produksi. Iya. Beli lahan, pas beli lahan ya dijadiin lah pabrik, cuman nggak jadiin pabrik banget, jadi emang kontrakan khusus begitu, jadiin produksi ya. Gitu. Iya, rumah dijadiin produksi. Iya, kayak dibeliin lahan sama kontrakannya dijadiin produksi, ternyata begitu. Oke, Bang Samuel, sebelumnya terima kasih nih udah mau berbagi pengalamannya nih. Cerita ini gokil banget ini bikin bisa dibilang juga nih, gue sih jujur Bang ya, ini pengalaman gue selama ngundang narsum ini paling gokil. Enggak, pokoknya ini paling ada apa ya, ada interaksi yang secara langsung secara langsung ya, nggak perantara lah ya. Iya, ini gokil banget ini sumpah, serius. Ini kejadian tahun berapa Bang? 2020 Bang. 2020 pas COVID ya? Iya, 2020. Gila juga nih. Gue kerja 2020, nganggur 2021 sampai 2022 gitu. Iya. Berarti saat itu lu kerja sambil kuliah dong? Kerja sambil kuliah kebetulan. Oke. Nah, alasan pindah ini karena itu berarti Bang? Alasannya karena sering banyak gangguan, karena karyawannya juga pada ngeluh, jadi pengen pindah ke pabrik yang lebih jelas aja gitu. Lebih nyaman gitu, biar karyawannya juga bisa nambah lagi, karena kan gue di situ cuma 2 doang gitu. Yang 3 orang, salah satunya itu sering ngeluh gitu, banyak gangguan, makanya gue pindah. Ya berarti teror Bang Samuel ini kan lebih ke si pocong ini ya? Iya, lebih ke pocong ini yang diambil buat ilmu nih, ilmunya sama dia, bang seniornya nih, kakak senior gua. Oke. Tapi tujuan dia ngambil itu Bang, ini kalau Bang Samuel tahu ya, kalau emang nggak tahu ya nggak apa-apa. Tujuan dia ngambil itu kan buat kembali ke istrinya. Iya. Tapi setelah proses 5 tahun itu istrinya kembali. Jadi pas selama 5 tahun itu alhamdulillahnya saya dengar tuh dia akur gitu. Jadi istrinya itu nggak gampang nggak gampang selingkuh lagi, karena dulu kejadiannya nurut. Cuman dulu kan dia sering ngelawan gara-gara gaji kecil gitu. Jadi nyari alasan buat cari cowok. Iya, dengan alasan gaji suaminya ini kecil. Pas-pasan gitu. Nah, ketika pindah Bang senior itu ngikut sih. Sampai sekarang. Karena emang itu senior saya, dia ngikut juga. Iya, karena juga benda-benda yang diambil kan udah dibalikin. Iya, benar. Maksudnya diselesaikan di situ. Makanya. Oke, Bang Samuel. Ini paling gue sempet gimana ya? Gue juga kayak gokil gitu. Iya, gue juga di situ juga tanda tanya maksud tertentu, ternyata terkuap lah di situ. Iya, ada histori juga ya. Histori juga, makanya gokil juga. Nah, selain sosok si pocong ini kan ada juga sosok yang lain nih Bang, kayak kuntilanak gitu yang ada historinya nih. Anak kecil juga ada historinya. Dia lebih sering berarti di ruangan gula itu dong ya? Gula, semuanya di gula. Oke. Karena di gula itu kontrakan itu bekas kontrakan, jadi abang saya beli lahan di situ. Nah, itu ada satu keluarga yang sama anak-anaknya gara-gara menegur anak muda. Preman lah. Nah, akan sisi itulah kita bilangnya gitu. Terus si pocong ini itu dari pohon, itu di belakang itu ditebang, jadi penunggunya itu dia salah satunya. Dan kain kapannya kan diambil. Kain kapannya diambil, makin marah gitu. Jadi memang tempatnya itu juga di ruang gula ini kumuh ya Bang ya? Kumuh, banyak banget kecoa, tikus segala macam, sama tumpukan karung yang nggak bisa dipakai lagi, yang expired. Kita jadi jembatan buat nginjak-nginjaknya lebih aman gitu. Sampai kayak gitu buat? Iya gitu. Jadi mungkin tempat dia nyaman juga buat penghuni di situ ya. Karena kotor dia. Karena kotor di situ ya. Oke. Aman dia. Kenapa nggak dilampuin sih Bang? Ya karena jujur Bang, sempet dilampuin sampai beli lampu yang paling mahal pun
itu lampunya besoknya langsung mati lagi bang. Oh emang nggak mau Entah diterangin berarti? iya entah kenapa AC pun gitu. Jadi Oh, tuh iya, pengen iya. suasananya ngep aja gitu. Jadi dibikin kayak gitu terus Iya suasananya. gitu. Percuma kita bikin AC, beli AC baru atau lampu baru mati, Oke, langsung oke. besoknya Itu mati alasannya gitu. karena jadi capek ganti ya, Bang, Ya, ya? ya, cuman beda di produksi nggak ada apa-apa, emang Aman-aman dingin aja. gitu. Iya, Makanya iya. saya lebih betah di produksi bagian saya, Oke, oke, oke. bukan Bang Samuel. gilingan gitu. Gokil sih Bang Samuel. Tapi lagi-lagi terima kasih banget ya Siap, Bang Samuel. siap bang. Bang Samuel udah mau berbagi pengalamannya Siap. ya. Lagi-lagi cerita Bang Samuel ini kita jadikan pelajaran lah ya buat kita Iya, bersama ya kan. Memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Ya, Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kurang lebihnya, mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Peter Sidik dan Bang Samuel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang. ya, siap.